Hari Minggu adik-adik, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pikiran kita dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 15, Lasroaku Utama Misi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Tita ke-5 sampai dengan Tita ke-10. Tita ke-5. Tita ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Tita ke-7. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Tita ke-8. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Tita ke-10. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 33. Yeah.
Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan episode atau ayat bulanan untuk kita di bulan Februari ini diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah ayat bulanan kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 353. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 204.
Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah renungan, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, HKBP Immanuel Kanang Roda, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya. Dibuka dari Matius 26, ayat 36 sampai 46. Ya. Ama akan membacakannya untuk kita semua. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Begitu yang dikatakan di dalam Alkitab. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang tercinta di dalam nama Kristus Yesus, di minggu Reni Miskeri, yang berarti sesuai dengan seruan awal doa. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Saya rasa Amang pikir ya, minggu ini kita semua dalam keadaan sukacita, tidak kekurangan satu apapun. Ya, tentunya adik-adik semua juga pasti dalam keadaan sukacita. Nah, adik-adik, setiap orang tentunya pernah merasakan bahagia. Adik-adik juga kan?
Mungkin bahagia karena ulang tahun, mungkin bahagia karena mendapatkan nilai bagus, lalu mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, itu untuk kebahagiaan. Pasti adik-adik juga pernah merasakan yang namanya sedih. Kita semua pernah merasakan kesedihan. Atau mungkin ketika orang dikasih sedang sakit, adiknya sakit, abang sakit mungkin ya, berpisah dengan orang tua atau anak yang sangat dikasihi, kehilangan orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Timbul rasa kesedihan di antara kita. Nah, tentunya adik-adik, dalam nats ini juga Yesus Kristus juga pernah bersedih. Ia merasa gentar ketika ia berada di Taman Getsemani bersama beberapa muridnya tadi ya, yaitu siapa aja tadi? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anaknya Zebedeus. Nah, mereka semua bersama-sama di Taman Getsemani untuk menemani Tuhan Yesus. Kemudian di situ Yesus berkata kepada mereka, Yesus merasa takut karena dalam hal ini, dalam nats ini juga adalah ketika masa-masa penghakiman Yesus akan tiba. Nah, adik-adik perlu kita ketahui, di sini Yesus sengaja pergi ke Taman Getsemani. Nah, tadi kalau kita perhatikan di ayat-ayatnya, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, ya. Di sana dia berdoa. Setelah yang dilakukan Yesus sebelum dia ditangkap nanti dan disalibkan di bukit apa? Di bukit Golgata. Pasti adik-adik semua pernah mendengar ya, salib di bukit Golgata, dan pasti ada lagu-lagunya. Nah, tentunya Yesus juga sudah tahu kalau dia akan dihakimi, dia akan ditangkap. Yesus tahu dia tidak lama lagi ia akan ditangkap dan diseret ke dalam penghakiman pada saat itu. Hakim-hakim, ya, pemuka agama, orang-orang agama pada saat itu untuk dihakimi ya, dijatuhkan hukuman mati. Di situ pada saat itu hukumannya ngeri-ngeri ya, adik-adik ya, hukuman mati semua, hukuman salib. Nah, perlu kita ketahui ya, adik-adik, salah satu dari murid Yesus mulai membangkang, mulai menyimpang. Pasti kita semua tahu. Ada yang tahu semuanya? Siapa murid Yesus yang menjual Yesus? Ya, murid yang menjual Yesus yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot lah yang membantu para imam dan tua-tua orang-orang Yahudi pada saat itu ya, untuk menangkap Yesus dengan memberitahu keberadaannya. Dari situ Yudas menerima suap. Yudas juga menerima uang ya. Yudas diberikan uang yaitu 30 perak pada saat itu dari para imam-imam kepada orang tersebut. Nanti buka di Matius 26 ayat 15 itu ada tertulis ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa kita lihat di nats ini, sehingga terjadinya penjualan atau Yesus diberikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang agama. Nah, di sini ada 3 poin ya, adik-adik ya, harus kita ketahui ada 3 poin tentang khotbah ini, yaitu yang pertama berdoa. Karena tadi kita lihat Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Apalagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu,
anak-anak orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin meminta kepada Tuhan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan. Karena kalau kita tidak meminta, Tuhan tidak tahu. Ya. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan tidak akan melancarkan apa yang kita inginkan, ya. Seperti Yesus pernah berkata juga, di sini ada ayat di Matius 7 ayat 7, nanti dibaca. Maka mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Yesus memberikan waktu khusus untuk berdoa. Dia pergi tadi ke Taman Getsemani. Dan kita juga anak-anak pengikut Kristus harus mengikuti cara Yesus. Ketika kita mempunyai pergumulan, punya masalah apapun yang terjadi, luangkanlah waktu kita untuk berdoa sendiri, ya. Biar situasinya tenang, biar hati kita tenang, biar apa yang kita pikirkan tersampaikan melalui ucapan kita, sehingga Yesus, Tuhan Allah, mendengarkan doa kita. Nah, ada poin yang kedua juga, berjaga-jaga. Berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Yesus juga mengatakan pada murid-muridnya tadi, ya, adik-adik, yang tadi ikut sama Yesus ke Taman Getsemani, agar mereka tetap siap sedia dan berjaga-jaga bersama Yesus pada saat itu. Kenapa berjaga-jaga? Coba. Tuhan menyebutkan kepada anak-anaknya, murid-muridnya, supaya berjaga-jaga, termasuk kepada kita, anak-anak sekolah minggu. Selalu hati-hati terhadap godaan iblis, terhadap apapun yang kita lakukan. Selalu hati-hati, berjaga-jagalah, karena Allah melihat apa yang kita perbuat. Seperti ada satu lagu, hati-hati gunakan mulutmu, ya, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, semua matamu, semua indramu, semua penggunaan tubuhmu, semua sifat-sifat yang kita lakukan. Hati-hati untuk bertindak, ya, adik-adik semua. Ketika lalu di sini juga tadi Yesus mengatakan kepada Allah melalui doanya. Yesus menyampaikan, ia tidak memaksa Allah untuk melewatkan cawannya, yaitu penderitaan yang sudah di depan mata Yesus, di mana tidak lama lagi Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Yesus mengakhiri doanya dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Demikian ketika kita berdoa harus menyerahkan juga segala kehadapannya, segala apapun, agar Tuhan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu seturut dengan kehendaknya. Kita nggak boleh memaksakan kehendak Allah, ya. Ketika kita juga berdoa meminta sesuatu, jangan cuma kita berdoa saja, tetapi kita berbuat. Dan kembali lagi seperti yang tadi, ketika kita berbuat, kita harus hati-hati, harus berjaga-jaga, karena iblis banyak di mana-mana, ya. Nah, adik-adik, pada minggu-minggu ini kita telah memasuki minggu-minggu Pasion, yaitu masa penderitaan Yesus Kristus. Kita diingatkan pada peristiwa Via Dolorosa, perjalanan salib, ya. Pasti kita sering menonton filmnya juga yang dilalui Yesus untuk menebus dosa-dosa kita.
Yesus telah memberikan teladan bagi kita orang Kristen agar senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Nah, adik-adik, semuanya harus bangun, bangkit, dan berdoa senantiasa dalam kehidupan kita untuk mengalahkan godaan iblis ya. Semua adik-adik katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa terus berdoa, meminta kepadamu, selalu berpengharapan kepadamu, agar kami senantiasa selalu dalam kuasa doa daripadamu. Engkau juga mengajarkan kami untuk terus berjaga-jaga, agar kami selalu senantiasa waspada dalam situasi apapun. Apalagi dalam situasi ini, situasi COVID-19, kami anak-anak-Mu, anak-anak Kristen, harus terus menjaga situasi daripada kita, menjaga kesehatan, menjaga tingkah laku perbuatan, dan juga menjaga hati dan pikiran kami. Tuhan, kami juga adalah orang-orang yang berdosa, sehingga Engkaulah Tuhan yang mampu menghapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami anak-anak-Mu layak menerima berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 189, baca kitab suci dan lagu kami anak sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 152 sekaligus menyampaikan persembahan kita. Punya Allah seperti engkau.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.